Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan terkait akuntansi investasi dalam saham, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 190302062. Yang kedua Angga Putra Wardana dengan NIM 190302131. Yang ketiga Wiragamas M dengan NIM 190302116. Yang pertama, konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Menurut metode nilai wajar atau biaya, investasi saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya sebagai pendapatan dividen. Pengecualian, dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba setelah saham yang diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Sekuritas ekuitas yang nilai wajarnya telah dapat ditentukan diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan atau sekuritas yang dibeli dan dipegang untuk tujuan dijual kembali dalam waktu terdekat, ataupun sekuritas yang tersedia hanya untuk dijual atau investasi yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan. Metode ekuitas ini pada dasarnya merupakan akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investor. Menurut metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya dan disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividen. Perusahaan investor melakukan bagiannya atas laba investor sebagai laba investasi dan bagiannya atas rugi investor sebagai rugi investasi. Selanjutnya prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Di sini kita asumsikan bahwa PT Pipit memperoleh 2.000 dari 10.000 lembar saham beredar PT Arif seharga Rp50 per saham pada 1 Juli. Ini sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih PT Arif. Laba bersih PT Arif untuk tahun tersebut adalah 50.000. Dividen sebesar 20.000 signifikan. PT Pipit harus menerapkan metode nilai wajarnya atau biaya dengan menilai kembali akun investasi terhadap nilai pasar pada akhir periode akuntansi. Jika sebaliknya diterapkan metode ekuitas, akuntansinya sebagai berikut. Ayat jurnal tanggal 1 Juli untuk mencatat investasi. Yang pertama, dengan metode nilai wajar, investasi dalam PT Arif didebit sebesar 100.000 dan kas didebit dikredit sebesar 100.000. Metode ekuitasnya, investasi dalam PT Arif sebesar 100.000 didebit dan kas sebesar 100.000 dikredit. Ayat jurnal tanggal 1 November untuk mencatat dividen. Metode biaya atau nilai wajar, kas sebesar 4.000 didebit dan pendapatan dividen sebesar 4.000 dikredit. Metode ekuitas, kas sebesar 4.000 didebit dan investasi dalam Arif sebesar 4.000 dikredit. Ayat jurnal tanggal 31 Desember untuk mencari laba. Metode biaya atau nilai wajarnya tidak ada dan metode ekuitas, investasi dalam PT Arif sebesar 5.000 dan laba PT Arif sebesar 5.000. Selanjutnya pada metode biaya atau nilai wajar, PT Pipit mengakui laba sebesar 4.000 dan melaporkan investasinya dalam PT Arif sebesar biayanya Rp100.000. Menurut metode ekuitas, PT Pipit mengakui laba sebesar 5.000 dan melaporkan investasinya dalam PT Arif sebesar
101.000. Berikut ikhtisar aktivitas akun investasinya menurut metode ekuitas. Yang pertama, 1 Juli biaya awal sebesar 100.000, 1 November dividen yang diterima mengurangi tadi sebesar 4.000, dan 31 Desember mengakui 20% laba bersih Arif untuk setengah tahun sebesar 5.000 di jumlah, sehingga pada akhir Desember saldo akhir sebesar 101.000. Jika laba bersih PT Arif untuk tahun berjalan ini sebesar 30.000, bagian PT Pipit akan sebesar 3.000 dari 30.000 dikali setengah tahun dikali 20%. Dividen yang diterima sebesar 4.000 melebihi ekuitas dalam laba PT Arif sebesar 3.000. Maka dari itu kelebihan 1.000 dianggap sebagai pengembalian modal saham dan dikredit di akun investasi PT Arif, sehingga jurnalnya pendapatan dividen 1.000 di debit dan investasi dalam PT Arif 1.000 di kredit. Oke, selanjutnya prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Konsekuensi ekonomi dari penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Apabila investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan operasi investor secara signifikan, termasuk pengumuman dividen, metode nilai wajar atau biaya tidak dapat diterima dengan mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investor. Perusahaan dapat memanipulasi laba investasinya. Meskipun metode ekuitas bukanlah pengganti konsolidasi, laba yang dilaporkan oleh perusahaan induk atau investor dalam laporan keuangan terpisah menurut metode ekuitas umumnya sama dengan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Selanjutnya, metode ekuitas konsolidasi satu baris. Yang pertama, akuntansi untuk kelebihan biaya investasi atau nilai buku yang diperoleh. Asumsikan bahwa PT Rama membayar dividen sebesar 1 juta pada bulan Juli dan melaporkan laba bersih sebesar 3 juta selama 1 tahun tersebut. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh sebagai berikut. Kelebihan yang dialokasikan ke tingkat amortisasi. Persediaan dikurangi dijual pada tahun berjalan, tingkat amortisasi 100%. Aset lancar lainnya dikurangi dijual pada tahun berjalan, tingkat amortisasinya 100%. Peralatan dikurangi disusun selama 2 tahun, tingkat amortisasi 5%. Wesel bayar dikurangi jatuh tempo dalam 5 tahun, tingkat amortisasi 20%. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan nilai buku yang diperoleh atas biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh dalam perusahaan investasi dapat lebih besar dari biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan investasi dinilai terlalu tinggi atau kepemilikannya yang diperoleh dengan harga murah. Jika total kelebihan berkaitan dengan aset terlalu tinggi, kelebihan itu dibebankan untuk mengurangi aset tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Akan tetapi, jika aset bersih yang dapat diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya. Selanjutnya, goodwill negatif. Asumsikan bahwa PT Bimo memperoleh 25% kepemilikan dalam PT Raida seharga 110.000 pada 1 Januari dalam ribuan.
pada tabelnya, yaitu persediaan 240, aset lancar lainnya 100, peralatan bersih 50, bangunan bersih 140, dikurangi kewajiban 130, dan aset bersih 140 nilai buku. Dalam nilai wajar yaitu persediaan 260, aset lancar lainnya 100, peralatan bersih 50, bangunan bersih 200, dikurangi kewajiban 130, aset bersih 480. Kelebihan nilai wajar: persediaan 20, bangunan bersih 60, aset bersih 80. Ayat jurnalnya adalah pada 1 Januari investasi dalam PT Raida 120, lalu pada kas 120, lalu kas 10 pada investasi dalam PT Raida 10. Pada 31 Desember investasi dalam PT Raida 6,25, lalu laba dalam PT Raida 6,25. Selanjutnya, investasi dalam akuisisi bertahap. Perubahan dalam metode akuntansi biaya, ekuitas, dan konsolidasi. Untuk perubahan serta investasi telah mengubah entitas pelaporan yang memerlukan penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya jika pengaruhnya bersifat material. Lalu, penjualan kepemilikan ekuitas. Penjualan kepemilikan ekuitas ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya dalam investasi hingga di bawah 20% atau lebih kecil dari tingkat yang dibutuhkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas tidaklah tepat untuk kepemilikan yang tersisa. Sejak saat itu investasi diperhitungkan dengan metode nilai wajar biaya. Tidak ada penyesuaian yang dibutuhkan. Maka itu, keuntungan atau kerugian dari penjualan kepemilikan ekuitas adalah perbedaan antara harga jual dari nilai buku kepemilikan ekuitas sesaat sebelum penjualan. Selanjutnya, pembelian saham secara langsung dari investasi. Perusahaan investasi dengan saham pribadi. Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dalam saham biasa dan beberapa penyesuaian ketika menerapkan metode ekuitas yang diperlukan apabila investasi memiliki saham preferred serta saham biasa yang beredar. Penyesuaian tersebut memerlukan hal-hal berikut: alokasi ekuitas saham perusahaan investasi ke komponen ekuitas saham preferred dan bisa untuk menentukan nilai buku saham biasa. Alokasi laba bersih investasi ke komponen laba saham preferred dan biasa untuk menentukan bagian investor atas laba investasi bagi pemegang saham biasa. Perusahaan investasi dengan saham preferen. Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dalam saham biasa dan beberapa penyesuaian ketika menerapkan metode ekuitas yang akan diperlukan apabila investor memiliki saham preferen serta saham biasa yang berdebar. Untuk penyesuaian memerlukan hal-hal berikut. 1. Alokasi ekuitas saham perusahaan investasi ke komponen ekuitas saham preferen dan biasa untuk menentukan nilai buku saham biasa. 2. Alokasi laba bersih investasi ke komponen laba saham preferen dan biasa untuk menentukan bagian investor atau laba investasi bagi pemegang saham biasa. Pos-pos luar biasa penyesuaian kumulatif dan pertimbangan lainnya. Perusahaan investor melaporkan baginya atas laba dari operasional investasi pada laporan laba rugi, akan tetapi
Konsolidasi satu baris tidak berlaku bagi pelaporan laba investasi jika perusahaan investasi terdiri atas pos-pos luar biasa atau penyesuaian pengaruh kumulatif. Persyaratan lain bagi metode ekuitas dalam melaporkan bagiannya atas laba dan rugi investasi. Menurut metode ekuitas, perusahaan investor harus mengeliminasi pengaruh laba dan rugi tersebut terhadap transaksi antara perusahaan investor dan investasi sampai laba dan rugi itu terrealisasi. Pengungkapan ekuitas investasi. Pengungkapan untuk investasi ekuitas tergantung pada signifikansi materialitas investasi semacam itu pada posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan investor. Investor harus mengungkapkan informasi tersebut. 1. Nama setiap investasi dan presentasi kepemilikan saham biasa. Kedua, kebijakan akuntansi investor yang berhubungan dengan investasi dalam saham biasa. Ketiga, perbedaan jika antara jumlah ketika investasi dilakukan dan jumlah ekuitas pokok dalam aset bersih, termasuk perbedaan perlakuan akuntansi. Transaksi dengan pihak terkait. Transaksi dengan pihak terkait timbul apabila satu pihak yang bertransaksi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan operasi pihak lain. Pengungkapan yang diperlukan termasuk 1. Sifat hubungan. Kedua, deskripsi transaksi. Ketiga, nilai dolar naik, dolar transaksi, dan setiap perubahan metode yang digunakan dari periode sebelumnya untuk menetapkan syarat transaksi bagi setiap laporan laba rugi yang disajikan. Keempat, jumlah utang kepada atau piutang dari pihak-pihak terkait pada tanggal neraca untuk setiap neraca yang disajikan. Pengujian goodwill menyangkut penurunan nilai. 1. Mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement Nomor 142 merupakan proses 2 tahap. Pertama, perusahaan harus membandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Kedua, pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai serta perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajar yang tersirat. Kedua, dari pengujian goodwill, nilai wajar goodwill yang tersirat. Perusahaan harus menentukan nilai wajar goodwill yang tersirat dengan cara yang serupa seperti mencatat goodwill untuk pertama kalinya pada tanggal penggabungan usaha. Ketiga, menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nilai wajar aset dan kewajiban adalah jumlah yang akan dipertukarkan dalam transaksi arm's length. Karena itu, nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah yang akan dibeli atau dijual dalam transaksi berjalan. Keempat, pelaporan dan pengungkapan. FASB Statement Nomor 142 mengharuskan perusahaan melaporkan agregat goodwill yang material sebagai pos terpisah pada neraca. Kelima, investasi menurut metode ekuitas. FASB Statement Nomor 142 tidak mengizinkan pengujian penurunan nilai investasi menurut metode ekuitas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.